Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita ingin membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu saham. Saham ini memang labanya pada Q1 tahun 2025 mengalami penurunan. Bahkan angkanya lebih rendah dibandingkan 2 tahun terakhir. Bahkan bisa 3 tahun terakhir, yaitu dibandingkan tahun 2022, 2023, dan tahun 2024. Kinerja di tahun 2025 hingga Q1 merupakan angka yang lebih rendah. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, sebenarnya kinerjanya masih cukup baik. Kenapa saya tertarik membahas saham ini? Kita akan melihat nanti untuk beberapa poin selanjutnya. Nah, yang jelas, berdasarkan data Q1 tahun 2025, jika disetahunkan labanya sekitar 12,7 triliun rupiah. Artinya perusahaan ini bukan perusahaan kelas menengah karena mampu menghasilkan laba yang cukup besar. Setidaknya hingga Q1 diproyeksikan labanya mencapai di atas 10 triliun rupiah. Dari data ini juga kamu bisa lihat bahwa secara histori sebenarnya perusahaan pernah mencetak laba bahkan di atas 20 triliun rupiah. Dan kinerja di tahun 2025 yang jika diproyeksikan ini masih lebih baik dibandingkan kinerja di tahun 2020 dan tahun 2021. Begitu juga tahun 2017 hingga tahun 2019. Dengan kata lain, memang perusahaan ini menghasilkan penurunan kinerja, tapi penurunannya ini bisa dikatakan masih tidak terlalu signifikan. Sekilas kita lihat tentang rasio keuangannya. Gross profit margin 23,2% dengan net profit margin 9,3%. Tawaran dividen yield sekitar 9,4% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk aspek dividen nanti kita akan bahas lebih detail. Ini merupakan histori dari pembagian dividen saham ini, setidaknya sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Biasanya perusahaan bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2025, mereka membaginya pada tanggal 28 Mei tahun 2025, dan mungkin nanti akan ada dividen kedua yang dibagikan. Jika melihat untuk angka dividen per share-nya, memang di tahun 2025 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Di tahun 2024 nominal dividen per share pertama yaitu 1.569, tapi di tahun 2025 hanya 1.484. Tentu saja angka ini lebih rendah jika dibandingkan lagi dengan tahun 2023 dengan angka dividen per share 6.185. Nah, kemudian kita lihat dari grafik harga sahamnya. Dulunya saham ini bahkan sempat berada pada angka 40.000, tapi saat video ini dibuat di angka 22.775. Pada tahun 2020 bahkan sempat turun di bawah angka Rp15.000. Angka ini sama seperti di tahun 2016. Dan kinerja harga saham di tahun 2025 ini untuk harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan mirip seperti akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017. Ini merupakan hal yang menarik. PBV saham ini di angka 0,87 kali yang artinya memang diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Rata-rata PBV selama 10 tahun adalah 1,65 kali. Dan artinya, dari data ini kamu bisa lihat PBV saat video ini dibuat di tahun 2025 mirip seperti PBV di tahun 2020 saat terjadinya krisis ekonomi. Tapi jika kita membandingkan dari sisi harga sahamnya, di tahun 2020 harga saham turun bahkan di bawah 15.000. Sedangkan di tahun 2025 saat video ini dibuat di angka 22.775. Nah, ini merupakan hal yang menarik. PBV-nya sama, tapi harga sahamnya lebih tinggi. Silakan kamu artikan secara sederhana. Saham yang kita bahas adalah saham UNTR atau United Tractor. Selama 1 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 6,2%. Kita lihat sekilas terkait pertumbuhan laba dan kita akan bandingkan dari 2 aspek. Yang pertama adalah range PBV, yang kedua adanya potensi dividen. Pertama kita lihat dulu dari range PBV. Berdasarkan data di Q1 tahun 2025, ini merupakan informasi dari sisi nominal ekuitas dan lembar saham beredar. Jika kita bagi, akan diperoleh modal per lembar sebanyak 26.101. Dan jika dibagi dengan harga saham, akan diperoleh PBV 0,87 kali. Angka ini cocok dengan angka grafik PBV yang kita lihat ini. Nah sekarang, apabila kita memiliki range PBV 0,5 sampai 1,5 kali, artinya ada potensi harga sahamnya bisa naik ke angka 39.152 atau adanya kenaikan 71%, tapi di sisi yang lain ada juga potensi turun ke harga 13.051 atau turun 42%. Dari mana angka 1,5 dan 0,5 ini? Mari kita lihat dari grafiknya.
Nah, dari data ini kamu bisa lihat, angka 1,5 merupakan angka di bawah dari rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Sedangkan angka 0,5 bisa dikatakan mirip seperti minus 2 standar deviasinya. Artinya saya menggunakan angka range PBV yang bisa dikatakan cukup realistis untuk dicapai, di mana angka 1,5 ini bisa dilihat pernah tercapai pada tahun 2022 dan ada juga pada tahun 2021, begitu juga dengan sebelum tahun 2020. Sedangkan angka 0,5 ini bisa dikatakan merupakan angka yang cukup konservatif. Karena jika dilihat dari grafik ini, selama 10 tahun terakhir belum pernah menyentuh angka PBV 0,5 kali. Meski begitu, selalu disclaimer on. Ini hanya proyeksi bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Dan mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan data. Dari data ini kamu bisa lihat adanya potensi kenaikan yang cukup menarik dari saham ini. Meskipun begitu, di sisi yang lain ada juga potensi penurunannya. Sekarang mari kita bahas dari proyeksi dividen. Nah, kita lihat dulu untuk dividen terakhir yang dibagikan di tahun 2024. Dari data ini, kamu akan menemukan bahwa di tahun 2024, perusahaan bagi dividen 2 kali, yaitu 1.569 dan 667. Angka tersebut, jika kita total, maka akan diperoleh nominal 2.216. Nah, sekarang kita tentu akan memproyeksikan kira-kira berapa besar total dividen yang dibagi di tahun 2025. Ingat, saya hanya menggunakan data payment year-nya, tanpa mempedulikan apakah dividen itu merupakan dividen final atau dividen interim di tahun berjalan. Nah, dari data ini kamu bisa lihat kinerja di tahun 2024 untuk labanya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dari yang awalnya di angka 26.12 turun menjadi 19.531. Ada penurunan sekitar 5,2%. Itu artinya apabila kita memasukkan unsur penurunan laba ini dari dividen per share-nya akan diperoleh asumsi payout ratio tetap dividen per share Rp2.099 per lembar saham. Dengan kata lain, total proyeksi dividen mungkin akan sekitar 9,2%. Angka ini jika kita lihat dengan angka dari rasio keuangannya memang sedikit mengalami penurunan. Di sini dicantumkan 9,4%, tapi hasil analisa kita 9,2%. Alasannya sederhana, karena terjadi penurunan laba. Meski begitu, untuk pastinya kita harus menunggu informasi yang disampaikan oleh perusahaan ini. Karena ini hanya merupakan sebuah proyeksi, bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Nah, sekarang mari coba kita bahas sekilas terkait kinerja Q1 tahun 2025 saham UNTR ini. Ini merupakan informasinya yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dulu saldo kasnya yang naik dari 25 menjadi 30,1 triliun rupiah. Ada juga piutang usaha pihak ketiga yang mengalami kenaikan dan saldo persediaan juga yang mengalami kenaikan. Nah, totalnya aset lancar perusahaan naik dari 69,9 menjadi 80,2. Itu kenaikan aset lancarnya cukup signifikan. Sedangkan untuk total aset tidak lancarnya naik juga dari 99,5 menjadi 100,9. Dengan kata lain, jumlah asetnya naik dari 169 menjadi 181 triliun rupiah. Sekarang kita bandingkan saldo kasnya 30,1 triliun ini dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya 52,2. Nah, itu artinya perusahaan masih butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Mayoritasnya berasal dari hutang usaha kepada pihak ketiga. Nah, tapi dengan hutang usaha pihak ketiga 33,9 dan jika kita bandingkan dengan saldo kas perusahaan berjumlah 30,1, sebenarnya angkanya tidak terlalu berbeda signifikan. Untuk liabilitas jangka panjang 26,1 triliun yang mengalami sedikit kenaikan. Nah, secara total jumlah liabilitas perusahaan naik dari 71,3 menjadi 78,4. Sekarang kita bandingkan angka 78,4 ini dengan ekuitas perusahaan dengan nominal 97,3. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa perusahaan ini memiliki rasio DER di bawah 100% karena jumlah liabilitasnya lebih rendah dari ekuitasnya. Mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, naik dari 77,9 menjadi 81,15. Bagaimana dari sisi laba ruginya? Pendapatan bersih mengalami kenaikan dari 32,4 menjadi 34,2 dan beban pokok juga mengalami kenaikan dari 24,2 menjadi 27,1. Nah, dari sini kamu bisa lihat pendapatan bersih sebenarnya masih bisa tumbuh. Tapi karena secara nominal kenaikan beban pokok pendapatan lebih tinggi, maka laba brutonya tidak mampu tumbuh. Bahkan turun dari 8,1 menjadi 7,07. Itulah merupakan salah satu alasan kenapa laba perusahaan mengalami penurunan. Bukan karena penurunan pendapatan, tapi karena lebih disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatannya. Nah, sekarang kita lihat, ada juga bagian atas rugi entitas asosiasi dan ventura bersama.
pada tahun 2024 mencetak kenaikan, tapi pada tahun 2025 malah mencetak kerugian. Nah, hal itu menyebabkan laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan dari 6,09 menjadi 4,47. Kesimpulannya apa? Laba yang dapat didistribusikan turun dari 4,5 menjadi 3,1 di tahun 2025 hingga Q1-nya. Nah, sekarang mari coba kita lihat secara sekilas terkait pendapatan dan beban pokok pendapatan perusahaan ini, untuk memastikan apakah yang terjadi sehingga menyebabkan pendapatannya mengalami kenaikan tapi tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan biaya pokoknya. Nah, ini merupakan rincian dari pendapatan bersih perusahaan. Dari sini kamu bisa menemukan berbagai faktor utamanya yang mempengaruhi komposisi pendapatan bersih. Yang pertama, adanya kenaikan pendapatan bersih untuk penjualan kepada pihak ketiga dari sisi mesin konstruksinya dari 7,2 menjadi 9,7. Ada juga kenaikan dari penambangan emas dan mineral lainnya yang juga mengalami kenaikan dari 1,8 menjadi 2,9. Total jumlah penjualan barang mengalami kenaikan dari 17,4 menjadi 19,7. Dan ada juga di sini yang menarik, pendapatan jasa kepada pihak ketiga untuk sisi kontraktor penambangan mengalami penurunan. Meski begitu, nominalnya juga cukup signifikan mempengaruhi total penjualan perusahaan. Dari sini kamu menemukan dua aspek, jumlah penjualan barang sebanyak 19,7 dan jumlah penjualan jasa sebanyak 14,4. Dengan kata lain, UNTR ini fokus kepada dua aspek, tidak hanya jual barang tapi juga jual jasa. Sehingga jumlah pendapatan bersihnya 34,2 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dari sini juga kamu bisa lihat jumlah penjualan barangnya sebenarnya masih mengalami peningkatan dan jumlah pendapatan jasanya yang mengalami sedikit penurunan. Sekarang mari kita lihat dengan lebih detail dari sisi bebannya atau biaya. Di sini ada terjadi kenaikan yang signifikan untuk beban penggunaan bahan baku dan biaya barang jadi dari 10,4 menjadi 13,3. Nah, ini merupakan faktor utama yang menyebabkan kenapa kenaikan beban pokok pendapatan perusahaan. Karena adanya kenaikan yang signifikan untuk penggunaan bahan baku dan biaya barang jadi dari 10,4 menjadi 13,3. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa perusahaan ini memiliki dua sumber pendapatan, yaitu dari penjualan produk dan penjualan jasa, di mana terjadi kenaikan untuk penjualan barangnya dari 17,4 menjadi 19,7. Coba kamu bandingkan nominal kenaikan dari jumlah penjualan barang, dan yang kedua adalah dari sisi biayanya, kenaikan penggunaan bahan baku dan biaya barang jadi. Manakah yang lebih besar kenaikannya? Ataukah bisa dikatakan mirip? Nah, itulah yang menyebabkan kenapa UNTR ini meskipun terjadi kenaikan penjualan secara keseluruhan tapi labanya mengalami penurunan. Alasannya karena adanya kenaikan beban pokok pendapatannya. Menurut kamu bagaimana? Apakah perusahaan ini menarik? Perusahaan ini merupakan salah satu grup dari saham Astra International juga. Mereka memiliki PBV yang di bawah 1 kali, menawarkan potensi dividen yield yang menarik, rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, dan sudah terlihat track recordnya dalam jangka panjang. Memang di tahun 2025 hingga Q1, kinerja labanya mengalami penurunan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jika melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, katakanlah sejak tahun 2017, maka sebenarnya penurunan laba ini masih bisa kita toleransi. Meski begitu, kita harus menunggu data hingga Q4 tahun 2025 untuk bisa menilai secara lebih detail terkait kinerja perusahaan ini. Nah, ini merupakan informasi sekilas tentang saham UNTR berdasarkan data Q1 tahun 2025. Ingat, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Menurut kamu, apakah saham UNTR menarik untuk dividen investing? Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Astra dan memiliki kualitas dan brand image yang cukup kuat di industrinya. Kenapa saya mengatakan saham ini merupakan salah satu saham yang harganya masuk akal? Karena PBV-nya masih berada pada angka yang rendah jika kamu bandingkan dengan saham-saham lain yang menghasilkan laba yang besar. Sebagai informasi, UNTR menghasilkan laba 19,5 triliun berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit untuk tahun 2024. Dan jika kamu bandingkan dengan saham-saham lainnya seperti BRI, seperti Mandiri, seperti Telkom, seperti BNI, dan lain sebagainya, untuk nominal PBV dari UNTR ini bisa dikatakan cukup menarik karena masih berada pada angka di bawah 1 kali. Itulah alasannya mengapa saya mengatakan saham ini merupakan salah satu saham yang cukup masuk akal. Tapi ingat, untuk menentukan bagus tidaknya suatu saham, kamu tentu harus melakukan analisa dari berbagai aspek lainnya. Tidak hanya valuasi, tidak hanya dari sisi laba. Untuk itu, penting bagi kamu untuk melakukan analisa mendalam jika memang tertarik dengan saham ini. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi dividen investingnya saja. Untuk mengetahui
jawabannya? Mari langsung lihat pembahasan berikut ini. Ini merupakan rekapan payment year dari saham UNTR sejak tahun 2015 sampai awal tahun 2025. Sebagai informasi, data ini saya rekap secara manual sehingga mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada data yang salah input atau salah hitung. Jika kamu lihat datanya di sini, UNTR ini konsisten bagi dividen biasanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu dividen interim dan dividen final. Jika kamu lihat total dividen per share sejak tahun 2015 hingga awal tahun 2025 sekitar 17.177 dan ini merupakan total dividen payment year setiap tahunnya. Di tahun 2015 796 turun menjadi 583, naik menjadi 675, naik menjadi 1258, turun tipis menjadi 1236, turun lagi menjadi 976, turun menjadi 808, naik drastis menjadi 1723, naik sangat signifikan menjadi 6886, dan turun lagi menjadi 2236. Untuk tahun 25 saya belum hitung karena kita masih menunggu untuk dividen kedua yang biasanya dibagikan oleh perusahaan ini. Sekarang kita lihat growth-nya dari tahun ke tahun. Bisa kamu lihat di sini, di tahun 2016, jika dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan angka dividen per share sekitar 27%. Kemudian naik lagi 16%, naik 86%, turun lagi 2%, turun 21%, turun 17%, naik 113%, naik 300%, turun 68%. Artinya, untuk angka dividen per share UNTR ini cukup fluktuatif. Di mana jika kamu lihat terdapat 3 tahun berturut-turut yang mana angka dividen per share-nya mengalami penurunan dari 1.236 di tahun 2019 turun menjadi 976 di tahun 2020 dan turun lagi menjadi 808 di tahun 2021. Selain itu terjadi juga penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2024 dengan penurunan yang mencapai 68%. Meski begitu, UNTR juga pernah mengalami kenaikan yang sangat signifikan untuk angka dividen per share-nya yaitu di tahun 2022 yang naik 113 dan di tahun 2023 yang naik 300%. Nah, apabila kita asumsikan punya 100.000 lembar saham, maka ini merupakan total dividen yang kita terima setiap tahunnya. Di tahun 2015 mendapatkan dividen 79,6 juta, menurun menjadi 58,3 juta, naik menjadi 67,5 juta, naik menjadi 125 juta, turun menjadi 123 juta, turun lagi menjadi 97 juta, turun menjadi 80 juta, naik menjadi 172 juta, naik signifikan menjadi 688 juta, dan turun menjadi 223 juta. Artinya dari data ini bisa kamu lihat dengan asumsi memiliki 100.000 lembar saham maka total dividen yang sudah diterima sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 adalah Rp1.717.700.000. Tapi ingat ini juga ditentukan karena memiliki modal yang besar yaitu dengan asumsi harga beli Rp25.000 maka dibutuhkan modal sekitar 2,5 miliar rupiah. Dan itu artinya kita sudah balik modal sekitar 68,7% untuk dividen yang diterima sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Kembali lagi untuk tahun 2025 kita belum memperhitungkan dari simulasi ini. Nah, sebagai informasi juga angka 25.000 ini bisa dikatakan cukup konservatif karena jika nanti kamu lihat pada pembahasan berikutnya terkait grafik harga sahamnya bisa dikatakan di tahun 2015 ini angka 25.000 ini masih cukup masuk akal. Dan di tahun 2025 ini harga sahamnya masih berada pada angka 23.000. Artinya tidak mengalami fluktuatif yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga di tahun 2015. Memang dulunya harga sahamnya pernah naik signifikan bahkan di atas 30.000. Tapi juga pernah turun signifikan. Kita akan lihat untuk pembahasan selanjutnya. Saya juga mau menampilkan satu informasi penting kepada kamu. Apabila kamu tertarik untuk dividen investing di saham ini, pastikan kamu memiliki mental yang baik karena dividen yang kamu terima dengan modal sekitar 2,5 miliar mungkin bisa berada pada angka 688 juta yang sangat besar, tapi bisa juga hanya 58,3 juta seperti di tahun 2016. Untuk itu kamu juga harus mempertimbangkan fluktuasi dari growth dividen untuk perusahaan ini. Mengingat pernah dalam 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan untuk angka dividen per share-nya. Meskipun di sisi yang lain pernah juga naik di atas ratusan persen untuk angka dividen per share-nya. Nah, ini merupakan sekilas tentang grafik harga saham UNTR. Seperti yang saya katakan tadi, pada tahun 2015 bisa kamu lihat untuk harga saham UNTR berada pada angka di bawah 25.000.
Itu artinya apabila kita asumsikan dibeli di tahun 2015 dengan harga 25.000, sebenarnya angka tersebut bisa dikatakan cukup konservatif karena kita menggunakan angka harga saham yang lebih tinggi. Nah, dengan kata lain misalkan apabila kamu membelinya pada harga katakanlah di angka 20.000, dengan kata lain untuk memperoleh 100.000 lembar saham dibutuhkan modal sekitar 2 miliar rupiah. Dan jika sudah diperoleh dividen sekitar 1,7 miliar, itu artinya balik modal kamu lebih besar dari 68%. Mungkin berada di atas angka 70%. Nah, dari grafik ini juga bisa kamu lihat UNTR ini pernah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita lihat untuk harga sahamnya di tahun 2016, kemudian kita bandingkan dengan tahun 2018. Pernah naik bahkan menyentuh angka 40.000. Coba kamu bayangkan, jika sebelumnya sahamnya berada pada angka 15.000 dan naik signifikan menjadi 40.000. Berapa persen kenaikannya? Selain itu, ingat, angka dividen juga kamu akan peroleh setiap tahun selama kamu masih memiliki sahamnya dan belum dijual. Dengan kata lain, meskipun harga saham UNTR pada jangka panjang ini kembali turun lagi ke angka 23.000, tapi untuk tahun 2015, 16, 17, 18, 19, dan seterusnya, kamu memperoleh dividen rutin setiap tahunnya karena perusahaan ini konsisten bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan untuk labanya juga kita akan lihat sebentar, labanya bisa dikatakan cenderung bertumbuh dari waktu ke waktu. Kita lihat dari aspek PBV-nya. Meskipun UNTR ini cukup menarik, tapi seperti yang saya katakan tadi, harganya bisa dikatakan cukup masuk akal. Karena PBV-nya hanya 0,93 kali. Dengan rata-rata PBV 1,65 selama 10 tahun, saham ini diperdagangkan pada angka 0,93 kali saja. Artinya di bawah dari modal per lembar sahamnya. Bahkan harga saham saat video ini dibuat, PBV-nya mirip seperti PBV di tahun 2020. Dulunya harga sahamnya bahkan pernah naik hingga PBV di atas 3 kali, yaitu di tahun 2018 di mana pernah menyentuh angka 40.000. Nah, kemudian kita lihat dari aspek labanya. Ini merupakan tampilan laba yang ada di aplikasi Stockbit dan kamu harus validasi lagi kebenarannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan data yang ditampilkan. Bisa kamu lihat di sini, ini merupakan data selama setahun, yang mana bisa kamu lihat dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Di tahun 2015 labanya 3,8, naik menjadi 5 triliun, naik jadi 7,4, naik jadi 11,1, naik jadi 11,3, turun menjadi 6 triliun, naik menjadi 10,2, naik menjadi 21 triliun, turun menjadi 20,6 triliun, dan turun lagi menjadi 19,5 triliun rupiah. Artinya jika dilihat dalam jangka panjang, perusahaan ini masih menghasilkan pertumbuhan laba yang signifikan. Memang dalam 3 tahun terakhir ini, laba di tahun 2024 mengalami penurunan yang konsisten. Tapi kembali lagi, kita lihat dulu untuk data setahunnya di tahun 2025 ini. Apakah kinerja perusahaan ini masih turun ataukah berbalik naik? Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham UNTR ini menarik untuk dijadikan dividen investing? Memang untuk secara yieldnya, UNTR ini yieldnya bisa dikatakan tanggung, alias tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Jika kamu hitung untuk angka dividen per share-nya yaitu 1.484 yang dibagikan di tahun 2025 ini dengan harga sahamnya 23.000, mungkin akan diperoleh yield di bawah dari 8%, katakanlah mungkin sekitar 6-7%. Tapi jika kamu tambah dengan dividen sebelumnya yang sudah dibagikan, ingat perusahaan ini biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, maka kamu akan memperoleh yield katakanlah sekitar 9%. Dan menurut saya pribadi, angka itu masih cukup menarik untuk saham sekelas UNTR. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Data yang saya tampilkan ini hanya sebagai informasi dan bukan rekomendasi. Ini merupakan data di masa lalu dan di masa depan tidak ada jaminan hal ini akan terus berulang. Bisa saja lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Untuk itu, kamu harus melakukan mitigasi risiko apabila kamu tertarik membeli saham ini. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham, kedua, stock for living, ketiga, strategi nabung saham, keempat, the stock market, dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.